Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya belum ada aja yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di masjid yang indah ini, di masjid yang nyaman ini, dalam keadaan sehat semuanya. Semuanya sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita semuanya sehat, bisa melangkahkan kaki kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk thalabul ilmi, ini nikmat yang besar. Bahkan ini merupakan penyebab dimudahkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang fikih tarbiyatul abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, dan di sini kami bawakan pembahasan berikutnya secara ringkas tentang mengarahkan anak meskipun sudah dewasa. Termasuk salah satu kewajiban dari orang tua terhadap anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dia ini punya tugas mengawasi, memantau, mengarahkan kepada hal-hal yang baik, dan mengingatkan ketika terjerumus pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban dari orang tua, baik ketika masih kecil maupun setelah dewasa. Jadi pemikiran yang salah adalah ketika anak sudah tamat SD. Tamat apa? Tamat apa? SD. Nah, wis tamat SD di jor. Wis kereng ngaji yang ngono, ora yang ngono, arep dolan terus yang ngono, bali yang ngono. Termasuk kesalahan. Orang tua seakan-akan sudah lepas, main kemanapun bebas. Sementara kalau ketika kita lihat dari para orang-orang saleh, salafun as-salih, mereka tetap punya andil, tetap memperhatikan anak-anaknya ketika sebelum nikah atau bahkan setelah menikah, sudah dewasa ketika anak-anak, tetap memperhatikan keluarganya, karena itu merupakan tanggung jawabnya, dan harapannya adalah akan masuk surga bersama keluarganya. Maka di sini pada kesempatan malam ini akan kita sampaikan beberapa di antara dasar yang dibawakan oleh Syekh di sini tentang mengarahkan anak meskipun sudah dewasa. Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Yang kedua, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan putrinya yang bernama Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Juga kisah yang berikutnya adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq yang beliau tetap memperhatikan putrinya, yaitu Asma binti Abu Bakar di antaranya. Dan berikutnya adalah kisah Amr bin As. Amr bin As yang memperhatikan anaknya. Dan juga yang terakhir adalah kisah Umar bin Khattab, di mana beliau tetap memperhatikan anaknya seperti Hafsah meskipun beliau sudah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama disampaikan di sini dalam kisah yang panjang, kisah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam tetap memperhatikan siapa? Anaknya, meskipun sudah menikah atau sudah dewasa. Dikisahkan di sini dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana ketika dalam kisah yang panjang Nabi Ibrahim alaihi salam datang kepada Ismail, ya, ia datang untuk melihat Ismail, di mana ketika beliau sudah lama nggak ketemu keluarganya, nengok anaknya yang namanya Ismail. Saat itu Ismail sudah menikah dan ibunya Ismail sudah meninggal. Ketika itu si bapaknya, siapa bapaknya Ismail? Nabi Ibrahim datang ketemu dengan istrinya Ismail. Kemudian ditanya, ketika bertemu, akhirnya bertanya kepada istrinya Ismail, bagaimana kondisi Anda? Istrinya menjawab, bagaimana Ismail? Di mana? Terus bagaimana kondisinya? Istrinya menjawab, dia sedang keluar untuk mencari rezeki bagi kami. Dijawab, bagaimana kondisinya Ismail? Dia lagi pergi mencari nafkah, keluar untuk mencari rezeki untuk kami. Lalu Ibrahim menanyakan kehidupan dan keadaan mereka. Istri anaknya itu menjawab, kami ada di dalam keadaan yang sangat buruk dan sempit. Ketika ditanya, bagaimana kehidupanmu bersama Ismail, bersama anak saya? Dia menjawab, kalau saya itu hidupnya cara ini itu rekasa uripe. Itu dalam keadaan sempit dan sangat buruk kondisinya. Akhirnya ia mengadukan keadaannya itu kepada Ibrahim. Lalu beliau berkata, jika suami datang, maka sampaikanlah salam. Ya, jadi nanti kalau suamimu datang, berarti siapa? Ismail. Kalau datang, nanti sampaikan salam untuk dia. Kemudian setelah itu suruh nyampaikan salam dariku kepadanya dan perintahkanlah agar ia mengganti palang pintu rumahnya. Suruh mengganti palang pintu rumahnya, sebagaimana pertemuan kemarin yang kita sampaikan. Kemudian ketika itu, setelah beberapa waktu, Ismail datang seakan-akan dia itu merasa ada yang datang ke rumahnya. Firasat beliau, wah ini kayaknya ada orang yang datang ke rumahnya. Ada perasaan sesuatu yang dalam beliau, katanya di sini. Lalu dia bertanya, apakah ada seseorang datang menemuimu? Ditanya, wahai istri, apakah ada orang yang datang tadi menemui kamu? Jawabnya, ia menjawab betul.
seorang bapak tua yang mempunyai ciri begini dan begitu datang kepadaku. Jadi jumlah ini tadi ada orang tua yang begini dan begitu. Betul, datang kepada saya. Ia menanyakanmu dan aku pun mengabarkannya, lalu ia menanyakan keadaan kehidupan kita. Dia tanya, bagaimana keadaan hidupmu? Wah, sengsara, rakasa ya. Dan dalam keadaan sempit. Dan aku pun menjawab bahwa kami hidup di dalam keadaan sulit dan sempit. Dia cerita apa adanya. Tadi saya katakan ditanya tadi, memang kondisinya lagi sempit. Memang sempit dan kayak dia menunjukkan tidak bersyukur pula. Kemudian Ismail tanya, apakah ia menyampaikan sebuah wasiat kepadamu? Wahai istriku, tanya Ismail. Dia mengatakan, nggih. Iya, tadi orang tersebut memberikan wasiat. Dia menitipkan salam untukmu dan memberikan wasiat agar engkau mengganti palang pintu rumahmu. Ya, ini yang disampaikan oleh istrinya. Dia memberikan salam kepadamu, wahai suamiku, dan memerintahkan untuk mengganti palang pintu rumahmu. Ini Nabi Ibrahim ketika melihat istri Ismail, dia merasa dia tidak bersyukur kepada Allah SWT, kemudian tidak membawa kebaikan suaminya, seakan menghilang-hilangkan kebaikannya. Kemudian Ibrahim berwasiat memerintahkan untuk mengganti palang pintu rumahmu. Udah istrinya. Setelah itu Ismail berkata, ia adalah ayahku. Wahai istriku, tadi yang datang kepada kamu itu ayahku. Ya, itu ayahku. Walaupun kamu bilang kayak gitu, tua, begini dan begitu, tapi itu ayahku yang menyuruhku agar berpisah denganmu. Wah, kira-kira gimana? Sedih apa enggak? Sedih istri kan? Ketika dia, ini ayahku dan memerintahkan untuk berpisah denganmu. Maka kembalilah engkau kepada keluargamu. Akhirnya pun ia menceraikannya. Si Ismail menceraikan si istrinya. Karena melihat dari pesan dari orang tuanya dan kondisi istrinya yang demikian. Kemudian di kisah di sini selanjutnya, Ismail menikah dengan wanita lain dan hidup dalam keadaan sejahtera. Setelah dipisah yang pertama, kemudian nikah lagi dengan wanita yang lain yang dalam keadaan sejahtera. Sudah demikian datang Nabi Ibrahim. Datang lagi ke rumah Ismail. Datang kembali, akan tetapi ia tidak menemukan Ismail. Sama kayak tadi. Yang pertama juga ketemu Ismail. Yang kedua dia ketemu apa tidak? Tidak pula. Dia ketemu dengan istrinya, ya. Maka ia masuk ke dalam rumah dan bertanya tentang Ismail kepada istrinya. Apa jawabnya? Beda apa enggak dengan yang kedua ini? Kira-kira beda apa tidak? Beda. Jawaban istri yang kedua, ia menjawab bahwa Ismail sedang pergi mencari rezeki. Ibrahim bertanya tentang kehidupannya dan keadaan mereka. Bagaimana kehidupanmu? Bagaimana dengan Ismail kehidupannya? Dia menjawab, kami hidup dalam keadaan baik dan lapang. Ya, kami hidup dalam keadaan baik dan lapang. Kemudian ia memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian Ibrahim bertanya, makanan apakah yang kalian makan? Kamu itu makan apa? Maka ini termasuk bentuk perhatian orang tua. Ia menjawab, daging. Dan apa minumanmu? Tanya Ibrahim. Ia menjawab, air zam-zam. Jadi kamu makan apa? Daging. Kemudian minumnya apa? Air zam-zam. Ini bertanya Ibrahim kepada istri Ismail. Maka didoakan semoga Allah memberikan keberkahan atas daging dan air yang kalian konsumsi, kata Ibrahim. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada daging dan air yang Anda konsumsi.
Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengontrol dan beliau memberikan nasihat untuk anaknya. Nah, Nabi SAW bersabda, ketika itu tidak ada biji-bijian bagi mereka. Sekiranya ada, maka Nabi Ibrahim telah mendoakan keberkahan atasnya. Dan sesungguhnya tidak ada orang di daerah selain Makkah yang cocok dengan hanya mengkonsumsi daging dan air. Jadi di sini Nabi Ibrahim mendoakan kepada putranya yaitu Ismail dan mendoakan keberkahan. Keberkahan yang ini bisa ambil pelajaran bahwa termasuk kewajiban orang tua adalah untuk memperhatikan anaknya meskipun dia sudah dewasa. Artinya punya tanggung jawab dia memperhatikan anaknya, apalagi masih umuran SMP ya atau SMA. Itu sangat butuh sekali perhatian, diarahkan, apalagi yang masih labil ya, anaknya masih labil. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang mengisahkan tentang atau yang menjadi dasar bahwa orang tua harus mengarahkan anak meski sudah dewasa. Kemudian dijelaskan di sana di sini, Ibrahim berkata, jika suami datang, maka ucapkanlah salam dariku dan perintahkanlah agar dia mengokohkan palang pintu rumahnya. Setibanya Ismail, ia bertanya kepada istrinya, apakah ada seorang yang datang? Istrinya menjawab, betul, ia adalah seorang bapak tua dengan penampilan yang sangat baik. Ia memujinya, lalu melanjutkan pembicaraannya dengan berkata, ia bertanya tentangmu. Lalu aku pun menjawab, dan ia pun menanyakan bagaimana kehidupan kita. Lalu aku pun menjawabnya bahwa kita berada dalam keadaan yang baik. Ini istri yang baik tadi. Kondisinya baik, kemudian bagaimana kehidupannya baik, ya. Apakah ia memberikan pesan kepadamu? Tanya Ismail. Betul. Ia memberikan pesan. Ia berpesan agar aku menyampaikan salam darinya untukmu dan agar engkau memperkokoh palang pintu rumahmu. Berarti untuk memperkokoh palang pintunya, untuk mempertahankan. Jawabnya. Lalu Ismail berkata kepada si istri yang kedua ini, ia adalah ayahku. Tadi yang datang adalah ayahku, dan engkaulah palang pintu itu. Ia memerintahkanku agar memegang teguh jalinan kasih denganmu. Selanjutnya mereka hidup dalam keadaan yang sangat indah. Nah, ini diambil pelajaran. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia tetap memberikan arahan bagaimana biar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sudah seharusnya kita sebagai anak yang soleh dan solehah ya berusaha mengikuti arahan dan nasihat selama nasihat itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau bukan karena nasihat karena hawa nafsu, bukan karena mengharapkan dunia dan akhiratnya bahagia, itu panjenengan bisa cek nasihatnya ya. Karena Nabi Ibrahim ini adalah mengajak untuk kepada kebaikan dunia dan akhiratnya. Setelah itu Nabi Ibrahim datang, sedangkan Ismail ketika itu sedang meraut anak panah di bawah sebuah pohon di dekat Zamzam. Setelah ia melihatnya, ia pun berdiri dan melakukan selayaknya yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya. Dan selayaknya seorang ayah melakukan sesuatu kepada anaknya, saling bantu-membantu. Ibrahim bertanya, wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk melakukan sesuatu. Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk melakukan sesuatu. Apa kata Ismail? Lakukanlah apa saja yang diperintahkan oleh Rabb. Ujar Ismail. Ketika Ibrahim bilang kepada Ismail bahwa Allah memerintahkanku untuk melakukan sesuatu, maka Ismail mengatakan, lakukanlah. Ya, lakukanlah apa saja yang diperintahkan oleh Rabb. Ya, ujar Ismail. Ibrahim bertanya, apakah engkau akan membantuku? Ismail menjawab, tentu saja aku akan membantumu.
Ketika ditanya, kamu mau membantu? Ya, tentu saya akan membantu kamu wahai ayah. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanku agar membangun Baitullah di sini. Ia memberikan isyarat kepada sebuah dataran tanah yang tinggi dari sekitarnya. Jadi Allah memerintahkan untuk membangun Baitullah di sini. Bilang kepada Ismail. Ini Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ismail pun membantu ayahnya. Kemudian Nabi bersabda, di sanalah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Ismail membawa batuan, sedangkan Ibrahimlah yang membangunnya. Sehingga ketika bangunan itu mulai tinggi, maka ia membawakan batu dan meletakkannya. Ibrahim berdiri di atas batu, ya, dan Ismail membawakan bebatuan untuknya. Keduanya berkata, ya, sambil bekerja, kemudian berdoa kepada Allah SWT, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membangun Baitullah. Nabi bersabda, mereka semuanya membangunnya hingga mengitari Baitullah sampai berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dalam kisah ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kerjasama antara ayah dengan anaknya dan juga perhatian ayah terhadap anaknya, sampai-sampai beliau ini Ibrahim alaihissalam memperhatikan anaknya meskipun sudah dewasa. Dan ini kewajiban orang tua, hendaknya dia juga untuk mengarahkan ketika anaknya ada yang, mohon maaf, keluar dari jalur Islam, mungkin tidak melaksanakan atau mendirikan sholat, atau mungkin melanggar aturan-aturan Allah SWT, sudah menjadi kewajibannya untuk mengingatkan. Jangan ada istilah, lah wis gede ora usah diomongi. Kadang dengar kayak gitu apa enggak? Kadang ada kayak gitu apa enggak? Lah wis gede loh. Ora perlu diomongi, ngerti dewek. Gitu kan? Enggak kayak gitu, tetap diomongin anak soleh, ya. Sampaikan apa-apa yang boleh disampaikan. Kemudian yang kedua, tadi kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Muhammad, ya. Di mana demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau datang ke rumah putrinya untuk memotivasi juga suaminya agar melakukan kebaikan. Jadi Nabi SAW datang ke rumah putrinya, yaitu Fatimah, untuk memberikan motivasi dan juga kepada suaminya. Dikisah di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala ala tusalliyani. Suatu hari Nabi tok tok tok, ya, ngetuk pintu rumahnya Fatimah. Dan di situ ada Fatimah dan suaminya. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Ala tusalliyan, ya, ala tusalliyan, mengapa kalian tidak sholat? Faqultu ya Rasulullah. Ini dari hadis dari Ali. Faqultu ya Rasulullah, anfusana biyadillah, wa idza syaa ayyab'asa ba'asana. Wahai Rasulullah, jiwa kami di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berkehendak akan membangkitkan kami, maka Allah bangkitkan kami. Ya, ini Nabi SAW datang kepada Fatimah. Ya, tidakkah kalian berdua melakukan sholat? Jawabannya adalah, kata Ali, wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Seandainya Dia berkehendak untuk membangunkan kami, maka kami pun akan bangun. Kemudian beliau mengatakan, fansarafa hina qulna dzalika
walam yarji ilayya syai'an summa sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidahu wa huwa yaqul wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kemudian ya, ketika Rasulullah SAW menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Seandainya dia berkehendak untuk membangun kami, maka kami pun akan bangun, kata Ali. Beliau pergi ketika kami mengucapkan hal itu dan sama sekali tidak menjawabnya dengan sepatah kata pun. Kemudian aku mendengar beliau berkata sambil menepuk pahanya. Ya, ditepuk. Rasulullah menyampaikan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ya, Rasulullah menyampaikan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu, kemudian si Ali menjawab demikian, maka Rasulullah SAW ya tidak menjawab pernah menyampaikan firman Allah SWT surat Al-Kahfi ayat 54 sambil menentu. Ya, ini perhatian di mana bahwa Nabi SAW ketika menyampaikan ala tusollian, tidakkah kalian berdua melakukan sholat? Saya tanya, ini nasihat apa bukan? Nasihat apa bukan? Ya, tidakkah kalian berdua melakukan sholat? Ini nasihat dari orang tuanya, dari Rasulullah SAW. Ini nasihat ditunjukkan kepada Fatimah dan suaminya. Kemudian yang berikutnya adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kisah Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq yang mengirim seorang pembantu untuk putrinya setelah menikah, karena kerepotan di mana Asma itu menikah dengan seorang suami calon penduduk surga. Siapa namanya? Zubair bin Awam. Itu adalah suaminya Asma binti Abu Bakar. Ya. Zubair itu bukan orang yang kaya. Ya. Kemudian saat itu ketika Rasulullah SAW melihat Asma itu, saya langsung sampai melihat Asma kerepotan membawa sesuatu di kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW itu melihat Asma, kasihan ya, ada itu putrinya Abu Bakar As itu kerepotan. Waktu itu sudah menikah si Asma. Kemudian akhirnya untanya Rasulullah SAW dipepesakan, dibebasan, suruhannya memberikan isyarat, silakan Asma naik, ya, di unta Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tetapi Asma itu menolaknya, tidak mau, karena tahu bahwa si suaminya itu pencemburu sekali, ya, yang namanya Zubair itu pencemburu. Makanya si Rasulullah SAW Asma tidak mau. Maka ketika itu diceritakan oleh Asma kepada Zubair hal itu, maka Zubair mengatakan, demi Allah keadaanmu yang membawa korma itu lebih berat kepadaku daripada engkau naik unta bersamanya. Jadi kamu lebih baik ya nggak ikut. Kamu itu lebih saya lebih suka kamu nggak usah ikut naik di unta, itu lebih membahagiakanku. Dan dia berkata, sehingga pada akhirnya Abu Bakar mengirim seorang pembantu untukku, yang membantu mengurus kuda, seakan-akan dia telah membebaskan diriku. Jadi Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abu Bakar itu mengirim pembantu untuk membantu siapa? Asma. Nah, nanti kalau ada yang ini menantu kok kayak repot temen ya, rekasa masih apalagi baru-baru cari kerjaan belum jelas, ya kadang sudah kerja
ganti lagi, ini belum mapan cara kerjanya. Kalau kalau mertua yang punya kelebihan, tidak ada salahnya dia membantu menantunya. Ya, nanti kan menantunya jadi tambah sayang. Tapi kalau menantu sudah dibantu, ya tinggal punya perasaan, kan begitu kan? Gitu. Nah ini Asma dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang di sini dikatakan demikian pula yang dilakukan oleh Al-Amru bin Al-As. Ia mencari tahu keadaan anaknya, yaitu Abdullah setelah menikah, bertanya kepada menantunya untuk mengetahui keadaan mereka berdua. Bahkan beliau mengadukan masalah dalam hal ini kepada Rasulullah SAW. Berikut ini hadis yang mengisahkan cerita tersebut. Al-Bukhari menceritakan, meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, ayahku menikahkanku dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan. Ayahku selalu memperhatikan istri anaknya dan bertanya kepadanya tentang keadaan suaminya. Istri yang menjawab, ia adalah sebaik-baik lelaki. Ia belum tidur bersama kami, bahkan tidak pernah menggauli kami semenjak kami mendatanginya. Ketika hal itu berlangsung lama, maka masalah tersebut diajukan kepada Nabi SAW. Ya, Nabi berkata, bawalah ia itu Abdullah kepadaku. Pada akhirnya, Abdullah pun datang menemui Nabi. Abdullah berkata, beliau, SAW bertanya, bagaimana engkau berpuasa? Aku melakukan puasa setiap hari. Jawabku. Beliau bertanya, bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Aku menghatamkan setiap malam. Subhanallah, puasa setiap hari, kemudian menghatamkan setiap malam. Ya, jawabku. Akhirnya beliau berkata, berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan dan khatamkanlah Al-Quran dalam satu kali dalam 1 bulan. Kemudian aku berkata, beliau berkata, berpuasalah selama 3 hari dalam 1 pekan. Aku berkata, banyak dari itu. Beliau berkata, berpuasalah selama 2 hari dan berbukalah 1 hari. Aku berkata, itu. Beliau berkata, itu puasa Daud dengan puasa 1 hari dan berbuka satu hari. Jadi ini petunjuk Nabi SAW. Dan bacalah Al-Quran dengan 1 kali khotaman dalam 7 malam. Ini yang bagus, ya. Kemudian Abdullah berkata, seandainya saja aku menerima keringanan dari Rasulullah SAW, sekarang aku sudah tua dan lemah. Dia selalu membacakan 1/7 Al-Quran di hadapan istrinya pada siang hari, dan yang dibacanya selalu ia persiapkan dari siang hari agar hal tersebut terasa mudah pada malam harinya. Dan jika ia ingin mempersiapkan kekuatan dirinya, maka dia berbuka selama beberapa hari yang ia hitung jumlahnya. Lalu beliau berpuasa sesuai dengan bilangan hari di mana dia berbuka. Hal itu ia lakukan karena rasa takut meninggalkan kebiasaan yang telah ia lakukan semasa Rasulullah SAW masih hidup hingga beliau meninggal. Ini di mana kisah seorang sahabat Nabi SAW, Amr bin As, yang tadi dikisahkan bahwasanya beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat getol beribadah. Meskipun demikian, dia harus beribadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini menunjukkan juga perhatian Rasulullah SAW kepada keluarganya dan juga perhatian kepada sahabatnya. Kemudian kisah
yang berikutnya adalah kisah Umar bin Khattab. Ya, kisah Umar bin Khattab. Yaitu Umar bin Khattab berwasiat kepada putrinya agar selalu melayani suaminya dengan baik. Ya, Umar bin Khattab berwasiat agar anaknya memberi pelayanan kepada suaminya dengan baik. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, senantiasa di dalam hatiku ada rasa penasaran ingin menanyakan kepada Umar bin Khattab tentang dua wanita dari kalangan istri Rasulullah SAW yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dua istri Rasulullah, jika kamu bertobat kepada Allah, maka engkau telah menerima kebaikan. Surah At-Tahrim ayat 4. Lalu dia melanjutkan hadisnya. Di dalamnya Umar menjawab pertanyaan Abdullah dengan berkata, lalu aku memakai pakaianku dan pergi ke rumah Hafsah. Aku bertanya kepadanya, wahai Hafsah. Hafsah itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Wahai Hafsah, apakah salah seorang di antara kalian membenci Nabi SAW pada hari ini sampai malam? Yo, apakah ada yang membenci? Ya betul, jawabnya. Umar berkata, ketika mendengar, iya, ada yang benci kepada Rasulullah. Rugi engkau. Apakah engkau merasa aman dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang timbul dari kemarahan Rasulullah SAW sehingga akhirnya engkau akan binasa? Ketika Umar bin Khattab tanya kepada Hafsah, ya karena ada masalah, kemudian keduanya itu kayak nggak suka, dan dicek oleh Umar bin Khattab, ternyata iya, maka Umar langsung komentar, rugi engkau. Apakah engkau merasa aman dari kemarahan Allah yang timbul dari kemarahan Rasulullah SAW sehingga akhirnya engkau binasa? Janganlah engkau terlalu banyak menuntut kepada Rasulullah SAW. Janganlah engkau selalu mengulang-ulang perkataan karena menuntut kepadanya. Janganlah engkau menjauhinya. Ini nasihat Umar bin Khattab kepada Hafsah. Hafsah itu adalah istri Rasulullah SAW. Tanyakanlah kepadaku apa yang ada di dalam benakmu, dan janganlah engkau tertipu jika madumu lebih cantik dan lebih dicintai oleh Nabi SAW. Siapa madunya yang lebih cantik? Siapa? Aisyah, ya, Aisyah. Jadi ingatan, janganlah engkau tertipu. Ini siapa yang menasihatkan? Umar bin Khattab kepada anaknya Hafsah. Ya, Hafsah adalah istri Rasulullah SAW. Janganlah tertipu jika madumu lebih cantik dan lebih dicintai oleh Nabi SAW. Yang beliau maksud adalah Aisyah. Intinya bahwa orang tua ini beliau tetap memberikan nasihat, masukan, memberikan arahan kepada anak-anaknya, hatta meskipun dia sudah menikah, agar diingatkan selalu taat pada suaminya, dia nurut sama suaminya, dan dia hendaknya jadi anak yang solehah gitu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantara kisah-kisah yang tadi disampaikan. Ada kisah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, kisah Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kepada Fatimah dan suami untuk sholat malam, kemudian kisah Amr bin As, kemudian kisah Abu Bakar, dan kisah Umar bin Khattab yang memperhatikan anaknya. Maka di sini sebagai nasihat untuk kita semuanya, hendaklah orang tua kita semuanya, saya pribadi dan juga teman-teman semuanya, untuk berusaha mengingatkan anak-anak kita. Mengingatkan apa? Dalam hal apa? Yaitu ketika beliau lalai atau mereka itu lalai dari kewajiban kita mengingatkan. Mungkin nggak sholat jamaah, nggak puasa Ramadan, atau mungkin nggak melakukan kewajiban-kewajiban yang ada, maka kewajiban kita mengingatkan. Jadi kalau sudah harus bodoh suara urusan gitu, jangan kayak gitu. Kalau itu masih
ranah kita untuk mengingatkan. Apalagi untuk hal-hal yang diharamkan seperti halnya perkara zina, homo, hal-hal yang menghantarkan pada keduanya, seperti dia itu berdua dengan bukan mahramnya, kemudian perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita mengingatkannya. Karena di antara ciri ibadur rahman adalah dalam surah Al-Furqan 68 sampai 70, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, melakukan dosa tadi, ya, niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Dan ini akan dilipat gandakan adab untuknya pada hari kiamat. Yudha'af lahul adab yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Dia akan dilipat gandakan di hari kiamat, dia akan kekal dalam adab itu dalam keadaan terhina. Yalqa asama yudha'aful adab yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan dia beramal soleh. Dia beramal soleh, maka kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kewajiban kita adalah mengarahkan, mengingatkan ketika lalai, dan mengarahkan kepada hal-hal yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan mereka semuanya. Tentang bahayanya film-film yang akan menghancurkan anak-anak kita ingatkan. Bahkan termasuk mendekati perbuatan zina adalah diingatkan kepada anak kita. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu yang sangat buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembahasan tentang pentingnya mengarahkan anak kita meskipun sudah dewasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan hanya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.